Di seluruh dunia, di alam es, air, dan bayangan, raja-raja yang pendiam menguasai istananya, otoritas mereka mutlak dan tertulis dalam bahasa insting. Mereka adalah pemangsa puncak, penguasa yang tak terbantahkan di wilayah mereka, masing-masing dibentuk oleh waktu menjadi perwujudan sempurna dari kekuatan dan efisiensi. Kekuasaan mereka tidak diatur oleh dekrit, tetapi oleh hukum alam yang mentah dan tanpa kompromi, tarian konstan antara hidup dan mati yang membentuk dunia di sekitar mereka. Meskipun kerajaan mereka dipisahkan oleh geografi dan biologi, mereka terikat bersama sebagai penentu utama kelangsungan hidup, mahkota hidup dari rancangan besar evolusi. Namun jalan yang mereka lalui atau renangi atau gelayuti untuk mencapai dominasi ini sangatlah berbeda, didikte oleh api internal yang tak terlihat. Ini adalah eksplorasi terhadap 6 ahli predasi tersebut, masing-masing merupakan bukti cetak biru unik untuk keberhasilan. Memahami mereka berarti memahami mesin kehidupan yang rumit itu sendiri, beragam strategi yang mengarah ke puncak rantai makanan. Kita akan melakukan perjalanan ke hamparan Arktik yang luas dan beku, dunia dengan warna putih yang pekat dan biru kristal, tempat pengembara tunggal berpatroli di perbatasan es laut yang bergeser. Keberadaannya merupakan bukti ketahanan terhadap dingin. Kemudian kita akan menyelam ke kedalaman es di bawahnya. Tempat sekelompok pemburu laut yang terkoordinasi meluncur di dalam air, mewujudkan bentuk kecerdasan kolektif yang begitu maju hingga berbatasan dengan budaya. Jauh di selatan, di keheningan purba yang keruh dari sungai tropis, penjaga berbaju zirah bersembunyi menunggu peninggalan hidup yang bentuknya telah menentang waktu itu sendiri. Sementara di hutan Asia yang lembab dan berhantu, hantu bergaris mengintai di semak-semak, kekuatan soliter dari ketangkasan dan kekuatan yang mentah. Dan lebih dalam lagi, di labirin rawa-rawa Amerika Selatan yang lebat dan lembab, kekuatan yang senyap dan cair menyatu dengan air, perwujudan kegelapan yang mencekik di bawahnya. Akhirnya di hutan yang sama yang dipenuhi bayangan, pengintai berbintik menembus kanopi dan sungai, penguasa tak tertandingi di darat dan air, makhluk yang telah menguasai dua alam. Ini adalah dunia beruang kutub, orca, buaya, harimau, anakonda, dan jaguar. Masing-masing berada di puncak rantai makanan masing-masing, penguasa yang rutinitas sehari-harinya mengungkapkan solusi unik untuk tantangan universal eksistensi. Tetapi untuk benar-benar memahami jalan mereka yang berbeda menuju kekuasaan, kita harus melihat melampaui gigi dan cakar mereka ke dalam tungku keberadaan mereka. Jurang fisiologis yang dalam memisahkan mamalia berdarah panas dari reptil berdarah dingin, sebuah pemisah yang menentukan setiap segi kehidupan mereka. Beruang kutub, orca, harimau, dan jaguar melancarkan perang internal yang konstan untuk menghasilkan panas, membakar kalori, dengan laju yang sangat cepat untuk mempertahankan suhu tubuh mereka terhadap tuntutan lingkungan mereka, baik yang dingin maupun yang lembab. Mereka adalah budak dari metabolisme oktan tinggi yang menuntut bahan bakar konstan. Sebaliknya, buaya dan anakonda adalah penguasa konservasi, memanfaatkan energi lingkungan mereka dengan efisiensi yang berbatasan dengan supranatural. Mereka adalah makhluk yang sabar, didukung oleh matahari dan kehangatan sekitar dari dunia mereka. Perbedaan mendasar dalam ekonomi internal ini menentukan setiap gerakan, setiap strategi, setiap saat istirahat, dan setiap tindakan predasi yang eksplosif. Ini adalah benang tak terlihat yang menghubungkan kekuasaan soliter atau sosial mereka, mengungkapkan bagaimana cetak biru kehidupan yang beragam dapat mengarah pada kesimpulan akhir yang sama, dominasi mutlak. Tetapi, seperti yang akan kita lihat di era perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, apa yang dulunya merupakan cetak biru untuk keberhasilan kini mungkin menjadi peta yang mengarah ke kepunahan. Perjalanan kita ke dunia ekstrim ini dimulai di yang paling keras dari semuanya, kerajaan es di puncak dunia yang diperintah oleh makhluk yang esensinya terkait dengan dingin. Di sini kita bertemu pengembara yang terselubung putih beruang besar dari utara, Ursus maritimus. Keberadaan beruang kutub adalah negosiasi yang terus-menerus dan tak kenal ampun
dengan hukum termodinamika. Di Arktik, lingkungan yang didefinisikan bukan oleh keberadaan kehidupan, tetapi oleh kelangkaan kehangatan. Setiap kalori adalah unit kelangsungan hidup yang berharga. Percikan kecil melawan musim dingin yang tak berujung. Kehidupan beruang adalah latihan yang rumit dan terus-menerus dalam menyeimbangkan anggaran energi yang genting, buku besar biologis di mana satu salah perhitungan dapat berarti perbedaan antara bertahan hidup dan menyerah pada dingin. Desainnya sendiri, yang begitu sempurna diasah untuk dunia es ini, datang dengan biaya metabolisme yang sangat tinggi. Beruang kutub membutuhkan energi 2 kali lebih banyak untuk bergerak daripada mamalia darat lain dengan ukuran yang sebanding. Pajak fisiologis yang dikenakan oleh ukuran tubuhnya yang sangat besar dan medan yang menantang dan bergeser dari salju dan es pecah yang harus dilaluinya. Kenyataan ini menentukan setiap keputusan, dari langkah lambat dan disengaja dari jalannya, ritme yang dirancang untuk meminimalkan pengeluaran energi, hingga keheningan yang sabar dan dalam dari perburuannya. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebohongan terbesar tentang beruang kutub adalah bahwa ia diciptakan untuk cuaca dingin? Kenyataannya, ia adalah tungku tropis yang terbungkus dalam insulasi terbaik di dunia, dan hidupnya adalah perjuangan konstan agar tidak kepanasan. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika kita mulai mencairkan pendingin udaranya, yaitu es laut. Komitmen yang mendalam terhadap ketenangan ini berasal dari paradoks sentral dari keberadaan beruang kutub. Tantangan metabolisme utamanya bukanlah, seperti yang mungkin kita duga, untuk tetap hangat, tetapi untuk menghindari kepanasan. Ia adalah makhluk yang direkayasa untuk insulasi tertinggi. Lapisan lemak tebal setebal hingga 11 cm terletak di bawah kulitnya, cadangan lemak berenergi tinggi yang berfungsi sebagai lumbung dan insulasi. Di atasnya terdapat lapisan bulu bagian dalam yang padat, yang dilindungi oleh lapisan rambut penjaga yang panjang dan berongga. Rambut-rambut penjaga ini tidak berwarna putih. Rambut-rambut ini tembus cahaya dan menyebarkan cahaya, menciptakan penampilan putihnya sambil memerangkap udara untuk insulasi yang lebih besar lagi. Di bawah lapisan yang luar biasa ini, kulit beruang berwarna hitam, dirancang dengan sempurna untuk menyerap dan menahan panas radiasi matahari. Sistem berlapis-lapis ini sangat efektif, sehingga beruang biasanya bergerak dengan kecepatan santai sekitar 5 km per jam untuk mencegah kelelahan akibat panas. Ia adalah termos berjalan, tertutup rapat dari dunia luar. Lari dengan kecepatan penuh, meskipun merupakan pertunjukan kekuatan yang menakjubkan yang dapat mencapai 40 km per jam, adalah tindakan putus asa. Itu hanya dapat dipertahankan selama beberapa detik sebelum suhu internal beruang naik ke tingkat berbahaya. Tungku di dalamnya terbakar terlalu panas, terlalu cepat, membuat pengejaran yang berkepanjangan menjadi hal yang mustahil secara energik. Paradoks fisiologis ini, kebutuhan untuk menghemat energi sambil rentan terhadap kepanasan, membentuk ritme hidupnya. Istirahat bukanlah kemewahan, tetapi landasan kelangsungan hidup, mundur secara strategis dari ambang kehancuran energik. Seekor beruang kutub dapat menghabiskan hingga 20 jam sehari dalam keadaan istirahat, angka yang dapat naik menjadi 87% dari waktunya ketika pencairan es musim panas memaksanya ke darat, memisahkannya dari tempat perburuan utamanya. Istirahat ini bukanlah kemalasan sederhana, itu adalah strategi yang aktif dan vital untuk penghematan energi. Mereka tidur dalam durasi panjang 7 hingga 8 jam seperti manusia, tetapi juga sering tidur siang, terutama setelah perburuan yang berhasil untuk mengkonsolidasikan perolehan energi mereka. Pengaturan tidur mereka adalah model adaptasi praktis. Dalam angin musim dingin yang menggigit, mereka menggali lubang dangkal di salju, memunggungi angin badai. Mereka akan tidur nyenyak sepanjang badai salju,
Karena salju yang menumpuk memberikan lapisan insulasi ekstra dan mereka mungkin tetap berada di sarang sementara ini selama berhari-hari sampai badai mereda. Komitmen mendalam terhadap ketenangan ini bukan hanya awal dari perburuan, itu adalah bagian integral darinya. Bahkan di dunia dengan sinar matahari musim panas yang abadi dan malam musim dingin yang tak berujung, beruang mempertahankan ritme internal. Mereka umumnya aktif di siang hari, dengan aktivitas memuncak sekitar tengah hari. Jam biologis internal ini, atau ritme sirkadian, menjaga mereka tetap sinkron dengan lingkungan mereka, bahkan ketika matahari tidak menawarkan isyarat yang andal. Rutinitas ini digabungkan dengan pemeliharaan diri yang cermat. Bulu beruang kutub adalah alat termal yang canggih dan efektivitasnya bergantung pada kebersihan dan kekeringannya. Bulu yang kusut dan kotor kehilangan sifat insulasi vitalnya. Setelah makan anjing laut yang berlemak, beruang akan sering menghabiskan hingga 15 menit untuk mandi, baik dengan menyelam ke air terbuka yang dingin atau dengan menggosokkan tubuhnya dengan salju secara kuat. Ia dengan cermat menjilati cakarnya dan moncongnya, menggunakan lidahnya yang kasar untuk menghilangkan setiap jejak lemak dan darah. Ini bukanlah tindakan kesombongan, tetapi perawatan penting dari pelindungnya terhadap dingin yang tak kenal ampun. Dengan pelindung fisiknya terhadap dingin yang terawat sempurna, beruang dapat fokus pada perburuan yang dimulai bukan dengan penglihatan, tetapi dengan tarikan napas. Dunia beruang kutub adalah lanskap aroma, dan hidungnya yang besar dan hitam adalah instrumen indrawi yang paling vital. Bola penciumannya, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses bau, 5 kali lebih besar dari manusia dibandingkan dengan ukuran tengkoraknya. Ini memberinya indera penciuman yang hampir di luar pemahaman kita. Ia dapat mendeteksi anjing laut yang beristirahat di es dari jarak hampir 32 km atau menentukan lokasi yang tepat dari lubang pernapasan anjing laut di es dari jarak lebih dari 1 km, mencium jejak kimia samar dari napas anjing laut di udara dingin. Indra luar biasa inilah yang memandu beruang melintasi lanskap luas yang tampaknya tak berwujud dari es laut, membawanya ke lumbung tersembunyi di bawah salju. Strategi perburuan yang paling umum adalah berburu diam, metode yang merupakan lambang etos penghematan energi beruang. Dipandu oleh hidungnya, beruang akan menemukan aglu, lubang pernapasan yang dipertahankan anjing laut di es tebal. Ia kemudian akan menunggu, benar-benar tidak bergerak, tubuhnya rendah ke tanah selama beberapa menit atau lebih sering selama berjam-jam. Seluruh lanskap membeku dalam keadaan antisipasi yang tegang. Satu-satunya gerakan adalah uap dari napasnya yang mengkristal di udara dingin. Ketika seekor anjing laut bercincin, akhirnya muncul ke permukaan untuk bernapas. Kepalanya menembus permukaan di dalam cerobong es yang sempit. Keheningan dihancurkan oleh serangan yang tiba-tiba dan tegas. Beruang menerjang, menggigit kepala atau bagian atas tubuh anjing laut, dan menggunakan kekuatan tubuh bagian atasnya yang luar biasa serta kaki depannya yang kuat untuk menarik hewan itu, yang dapat memiliki berat hingga 90 kg, keluar dari air dan ke atas es dalam satu gerakan yang lancar. Ketika anjing laut dibawa ke atas es, berjemur di bawah sinar matahari Arktik yang lemah, beruang menjadi hantu. Bulu putihnya memberikan kamuflase yang hampir sempurna terhadap salju dan es. Bulu yang kaku dan padat pada cakar besarnya meredam suara pendekatannya, sementara bantalan kaki yang berbatu dan tidak licin memberikan daya cengkeram. Ia mengintai mangsanya dengan gerakan lambat dan disengaja, memanfaatkan setiap perlindungan yang tersedia seperti punggung salju atau balok es. Ia akan membeku di tempat seringkali selama beberapa menit jika anjing laut mengangkat kepalanya. Ketika jaraknya hanya beberapa meter, ia melepaskan serangan singkat dan tidak berkelanjutan itu. Variasi dari ini adalah penguntitan akuatik.
strategi sembunyi-sembunyi yang menakjubkan. Beruang akan menyelinap ke dalam air yang dingin, seringkali jaraknya cukup jauh dari targetnya, dan berenang diam-diam menuju es yang mengapung tempat anjing laut beristirahat. Dengan hanya kepala dan moncongnya di atas permukaan, ia menyerupai sepotong es yang mengapung. Ia kemudian akan muncul secara eksplosif dari bawah, mencoba menyambar anjing laut sebelum ia dapat kembali ke tempat yang aman di dalam air. Perburuan yang tak henti-hentinya dan soliter untuk sumber makanan yang bergerak ini berarti beruang kutub adalah raja tanpa kerajaan tradisional. Ia tidak mempertahankan wilayah tetap dengan batas-batas yang ditentukan. Sebaliknya, ia menjelajahi wilayah jelajah yang luas yang dapat mencakup ribuan kilometer persegi. Pergerakannya tidak ditentukan oleh garis pada peta, tetapi oleh pergeseran musiman es laut dan distribusi mangsanya. Kehidupan soliter dan nomaden ini adalah cerminan dari sumber makanan utamanya, anjing laut bercincin, yang juga merupakan makhluk soliter. Mengapa harus mempertahankan sepetak es kosong ketika lumbungnya terus bergerak? Pertemuan dengan sesama jenisnya jarang terjadi, tetapi mengungkapkan banyak hal. Meskipun biasanya soliter, mereka tidak antisosial. Di sumber makanan yang terkonsentrasi, seperti bangkai besar dari paus yang terdampar, hierarki sosial yang jelas dan kompleks muncul. Jantan terbesar adalah yang dominan, dan bahasa postur dan suara yang canggih mengatur interaksi. Beruang bawahan akan mendekat dengan langkah lambat, kepala tertunduk. Sentuhan lembut, hidung ke hidung, adalah permintaan sopan untuk berbagi. Tetapi tidak semua pertemuan damai. Kalkulus kelangsungan hidup yang intens berarti bahwa beruang kutub lain dapat menjadi ancaman terbesar. Jantan dewasa adalah bahaya konstan bagi anak-anak beruang, dan induk dengan anak akan memberi jalan lebar kepada jantan manapun. Pembunuhan anak dapat didorong oleh rasa lapar sederhana, tetapi juga bisa menjadi strategi reproduksi yang diperhitungkan. Dengan menyingkirkan anak-anak beruang betina, seekor jantan dapat membuatnya kembali mengalami estrus, menciptakan kesempatan segera untuk mewariskan gennya sendiri. Ikatan sosial yang paling mendalam adalah antara induk dan anak-anaknya. Setelah kawin di musim semi, telur yang dibuahi mengalami implantasi yang tertunda. Betina menghabiskan musim panas untuk berburu, membangun cadangan lemak besar yang ia perlukan untuk bertahan hidup di musim dingin yang akan datang. Di musim gugur, betina yang hamil mencari timbunan salju di darat untuk menggali sarang bersalin. Di dalam ruang kecil yang diisolasi salju ini, ia akan melahirkan 1 hingga 3 anak beruang yang kecil dan tak berdaya. Selama 3 hingga 4 bulan berikutnya, ia tidak akan makan atau minum, bertahan hidup sepenuhnya dengan lemak yang tersimpan sambil menyusui anak-anaknya dengan susu yang hampir 35% lemak. Ketika mereka muncul di musim semi, anak-anak beruang masih kecil dan rentan, dan mereka akan tinggal bersama induknya selama lebih dari 2 tahun, mempelajari seni bertahan hidup di Arktik yang rumit. Namun seni bertahan hidup yang rumit ini yang disempurnakan selama ribuan tahun mungkin tidak lagi cukup. Adaptasi yang memungkinkan beruang kutub untuk berkembang menjadi kewajiban di dunia yang menghangat dengan cepat. Fisiologinya yang disesuaikan dengan sangat baik untuk menghemat energi dan menghindari kepanasan, tidak cocok untuk tuntutan baru dari habitatnya yang berubah. Saat es laut surut lebih awal setiap musim semi dan terbentuk lebih lambat setiap musim gugur, beruang dipaksa untuk melakukan perilaku yang lebih padat energi. Mereka harus berenang untuk jarak yang lebih jauh, kadang-kadang selama berhari-hari, menempuh ratusan kilometer, untuk bergerak di antara es yang mengapung atau untuk mencapai daratan. Berenang maraton ini memakan korban yang menghancurkan cadangan lemak berharga mereka, menciptakan paradoks yang kejam. Lingkungan yang berubah memaksa mereka untuk melakukan kegiatan yang secara khusus dibangun oleh tubuh mereka untuk dihindari. Ini menyebabkan stres gizi yang meluas, yang dapat berimbas pada keberhasilan reproduksi yang lebih rendah dan peningkatan perilaku putus asa. Sang penguasa konservasi energi sedang didorong menuju kebangkrutan metabolisme oleh runtuhnya kerajaannya yang beku. Pertanyaan yang menggantung berat di udara Arktik adalah pertanyaan yang mengerikan.
Apa yang terjadi pada makhluk yang terbuat dari es dan salju ketika dunianya berubah menjadi air? Untuk benar-benar memahami jurang yang memisahkan kekuasaan-kekuasaan ini, kita harus meninggalkan ranah tungku internal yang membakar dan melakukan perjalanan ke dunia yang ditenagai oleh matahari itu sendiri. Kita melakukan perjalanan ke selatan, ke jalur air tropis yang keruh dan purba, di mana filosofi kehidupan yang sama sekali berbeda memegang kendali. Di sini, dalam keheningan kuno, menunggu penjaga berbaju zirah, peninggalan hidup yang garis keturunannya membentang kembali ke zaman dinosaurus. Ia tidak menghasilkan panasnya sendiri, ia hanya mengambilnya dari dunia. Ini adalah wilayah buaya, hewan yang telah menyempurnakan seni tidak melakukan apa-apa, menunggu dunia datang kepadanya. Dan dalam penantian yang sabar itu, terletak kekuatan yang sama mutlaknya dengan beruang, tetapi dicapai dengan efisiensi yang sulit dipercaya. Sumber efisiensi yang luar biasa ini adalah siklus harian yang dimulai bukan dengan perburuan makanan, tetapi dengan perburuan kehangatan. Sebagai ektotem, tubuhnya adalah wadah hidup yang harus diisi dengan panas dari dunia luar. Tungku internalnya hanya menyala, tidak membara. Saat fajar, ketika kabut naik dari sungai tropis, reptil besar itu muncul dari pelukan air yang sejuk dan nokturnal. Dengan gerakan-gerakan kuno yang berat, ia menarik tubuhnya yang berbaju zirah ke atas tanggul yang disinari matahari atau gundukan pasir yang hangat. Berjemur ini bukanlah tindakan santai, itu adalah pengumpulan kekuatan yang lambat dan disengaja. Itu adalah penyerapan energi surya yang diperlukan untuk menggerakkan metabolismenya, memberi daya pada otot-ototnya, dan mencerna makanannya. Melalui heliotermi, berjemur di bawah sinar matahari, dan tigotermi, menyerap panas dari tanah yang hangat, ia secara metodis menaikkan suhu internalnya ke kisaran optimalnya, biasanya antara 30 dan 33 derajat Celcius. Buaya adalah penguasa termoregulasi. Jika terlalu hangat, ia mungkin hanya membuka rahangnya yang besar, membiarkan udara bersirkulasi di atas jaringan padat kapiler di mulutnya. Radiator yang menganga dan diam yang mendinginkan darah sebelum kembali ke otak. Atau ia mungkin berbalik menghadap matahari, meminimalkan area permukaan yang terpapar sinar langsung atau mundur ke tempat teduh atau air untuk mendinginkan diri. Ketergantungan yang mendalam pada panas eksternal ini adalah rahasia efisiensi energiknya yang luar biasa. Tidak seperti mamalia, ia tidak membakar cadangan energi yang sangat besar hanya untuk mempertahankan suhu inti tubuhnya. Ini memungkinkannya untuk berkembang dengan diet yang sangat kecil, rata-rata 50 kali makan penuh dalam setahun sudah cukup untuk menopang buaya dewasa yang besar. Metabolismenya sangat disesuaikan, sangat hemat, sehingga di saat-saat kelangkaan, buaya besar dapat bertahan selama lebih dari 1 tahun tanpa makan, perlahan-lahan hidup dari cadangan energi yang tersimpan di jaringannya sendiri, terutama di simpanan lemak di ekornya. Penguasaan fisiologis ini adalah fondasi dari gaya hidupnya yang sabar dan suka menyergap. Tindakan berjemur adalah, pada dasarnya, buaya mengisi baterai biologisnya untuk serangan eksplosif secepat kilat yang mendefinisikan keberadaannya. Setelah matahari mengisi daya tubuhnya, perburuan dapat dimulai sebagai latihan dalam kesabaran yang luhur. Buaya menyelinap ke dalam air, transisi yang mulus dari darat ke cairan. Ia menjadi satu dengan sungai. Tubuhnya adalah mahakarya rekayasa untuk penyergapan akuatik. Mata, telinga, dan lubang hidungnya, semuanya sejajar di permukaan atas tengkoraknya yang kuat dan pipih, membentuk periskop indera. Adaptasi luar biasa ini memungkinkan reptil untuk tetap hampir sepenuhnya terendam. Tubuhnya yang besar tersembunyi di air yang keruh dan syarat sedimen, sementara ia mengamati dunia di atas. Bagi seekor wildebeest yang tidak curiga mendekati tepi sungai untuk minum, itu tidak lebih dari sebatang kayu apung atau sepetak gulma, salah perhitungan yang fatal. Saat terendam, tubuhnya melakukan keajaiban konservasi. Jantungnya, keajaiban 4 ruang yang unik di antara reptil, memiliki katup khusus, foramen of Panizza, yang memungkinkannya mengarahkan aliran darah menjauh dari paru-paru saat menahan napas, mengalirkan darah beroksigen ke otak dan otot di mana ia paling dibutuhkan.
Detak jantungnya dapat turun menjadi hanya 2 atau 3 denyut per menit, memungkinkannya untuk tetap terendam selama lebih dari 1 jam. Ia sedang menunggu. Senjata utama buaya bukan hanya rahangnya, tetapi elemen kejutan yang ditenagai oleh susunan sensorik yang luar biasa. Di sepanjang moncongnya ada ribuan tonjolan kecil seperti kubah yang dikenal sebagai reseptor tekanan dermal atau organ sensorik integumentary (ISOS). Ini bukan hanya tonjolan, ini adalah reseptor tekanan yang sangat canggih, lebih sensitif terhadap tekanan dan getaran daripada ujung jari manusia. Mereka menciptakan gambaran sempurna dari air di sekitarnya, mendeteksi riak paling samar dari hewan haus yang mendekati tepi air, memungkinkannya untuk menyerang dengan akurasi tepat, bahkan dalam kegelapan total. Ketika inderanya mendeteksi bahwa target sudah pasti, energi matahari yang tersimpan dilepaskan. Apakah itu kawanan wildebeest, seekor rusa tunggal, atau burung yang mengarungi air? Buaya tidak membuat perbedaan dan menunggu saat yang tepat mangsa menundukkan kepalanya untuk minum. Kemudian, dalam ledakan air dan kekuatan yang dahsyat, buaya menerjang. Serangan itu bukan hanya gigitan, tetapi serangan seluruh tubuh. Ekornya yang kuat dan terkompresi secara lateral mendorongnya maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Rahangnya yang memiliki kekuatan gigitan terkuat dari hewan manapun di planet ini menjepit dengan tekanan ribuan pon, tidak ada jalan keluar. Jika mangsanya besar, buaya akan menyeretnya ke dalam air dan memulai teknik berputarnya yang kuat dengan menjepit rahangnya dan kemudian memutar seluruh tubuhnya dengan torsi yang ganas. Ia menghasilkan gaya geser yang luar biasa, memecah makanannya dengan kekuatan yang efisien. Makanan itu kemudian dikonsumsi dan penantian panjang dimulai lagi. Meskipun sering terlihat sebagai pemburu soliter, buaya mampu memiliki kecanggihan kognitif yang mengejutkan. Para peneliti telah mendokumentasikan perburuan yang terkoordinasi di mana beberapa individu bekerja sama untuk menggiring ikan ke dalam bola umpan atau mengarahkan mangsa yang lebih besar ke arah mitra yang bersembunyi. Perilaku seperti itu mengisyaratkan kecerdasan sosial yang kompleks yang jarang dikaitkan dengan reptil. Faktanya bertentangan dengan penampilannya yang primitif. Buaya memiliki kehidupan sosial yang lebih kompleks dan bernuansa daripada banyak reptil lainnya. Di darat, di mana aktivitas utamanya adalah berjemur, sumber daya yang dibagi dan melimpah, buaya bisa sangat toleran, sering berkumpul dalam kelompok besar. Di sini, hierarki yang ketat dan teritorialitas yang kaku adalah aturannya, diatur oleh ukuran. Jantan besar membangun dominasi melalui pertunjukan yang spektakuler. Mereka akan mengangkat kepala dan ekor mereka dari air, menggetarkan tubuh mereka untuk menciptakan pulsa infrasonik yang menjalar bermil-mil melalui air dan mengeluarkan udara dari paru-paru mereka dalam suara menggeram yang meraung-raung. Mungkin aspek yang paling mengejutkan dari kehidupan sosial mereka adalah perawatan keibuan mereka. Setelah kawin, betina akan membangun sarang dari vegetasi dan lumpur di tepi sungai. Ia menjaganya dengan ganas selama 3 bulan, mengusir pemangsa. Ketika telur mulai menetas, anak-anak buaya mengeluarkan suara kicauan bernada tinggi dari dalam cangkang. Ini adalah isyarat bagi induknya. Ia dengan hati-hati menggali sarang dan dalam pertunjukan kelembutan yang luar biasa, menggunakan rahangnya yang dahsyat untuk dengan lembut mengambil anak-anak yang baru menetas dan membawanya ke tempat yang aman di dalam air. Ia akan menjaga anak-anaknya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, pelindung yang sengit yang lahir dari garis keturunan para penyintas. Buaya telah bertahan lebih lama dari dinosaurus. Ia telah selamat dari zaman es dan dampak asteroid. Ia adalah monumen dari desain yang berhasil, tetapi dunia kunonya sekarang menyusut. Sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupannya sedang dibendung, dialihkan, dan dicemari. Tepi sungai tempat ia bersarang sedang dibangun. Makhluk abadi ini, penguasa penantian, sekarang menghadapi ancaman yang tidak hanya akan mengembara ke tepi air. Itu adalah perubahan yang merayap, meresap ke seluruh dunianya. Berapa lama dinasti kuno ini dapat bertahan ketika perairan yang mendefinisikan kekuasaannya diracuni oleh tangan manusia yang tidak sabar?
Dari penjaga berdarah dingin yang sabar di sungai, perjalanan kita sekarang membawa kita kembali ke dunia berdarah panas, tetapi dengan perbedaan yang mendalam. Kita meninggalkan arteri daratan yang terbatas dan terjun ke jantung planet yang luas dan biru, samudra terbuka. Di sini, pemangsa lain berkuasa yang berbagi kebutuhan beruang kutub akan tungku internal tetapi telah mengembangkan solusi untuk tantangan bertahan hidup yang secara radikal berbeda. Dominasi di sini tidak dicapai melalui kesabaran soliter atau penyergapan brutal, tetapi melalui kejeniusan kolektif, melalui komunikasi, dan melalui budaya. Ini adalah wilayah Orca ke dalam kehidupan gerak dan perburuan yang abadi. Tidak seperti beruang kutub, ia tidak dapat berhenti dan beristirahat untuk waktu yang lama. Beristirahat berarti menjadi dingin, beristirahat berarti tenggelam. Ia harus tetap bergerak, tarian abadi untuk bertahan hidup. Pikir Anda sedang mendengar sekawanan paus, kan? Tapi bagaimana jika Anda sebenarnya sedang mendengarkan gema yang memudar dari sebuah peradaban? Setiap kelompok ini memiliki dialek unik, budaya sonik yang diturunkan dari nenek ke cucu. Itulah cara mereka mengajar, berburu, dan mempertahankan identitas mereka. Kebutuhan ini telah mengarah pada salah satu adaptasi evolusioner paling luar biasa dalam kerajaan hewan. Tidur gelombang lambat uni hemisferik. Orca tidak pernah benar-benar tidur. Ia mengistirahatkan salah satu belahan otaknya pada satu waktu, sementara belahan lainnya tetap waspada, mengatur pernapasannya, membuatnya terus berenang, dan mengawasi bahaya. Ia adalah makhluk yang secara harfiah tidak pernah lengah, kesadarannya seperti lilin yang berkedip yang tidak pernah padam. Keadaan ini memungkinkan kawanan untuk terus melakukan perjalanan dan tetap kohesif. Bahkan saat beristirahat, sebuah adaptasi penting untuk kehidupan di samudra yang tak berujung, 3 dimensi. Untuk menavigasi samudra tak berujung ini, Orca melihat dunianya bukan melalui penglihatan, tetapi melalui suara. Bagi Orca, ini bukan hanya media untuk komunikasi, tetapi juga inti dari realitasnya. Indera utamanya adalah pendengaran. Ia menavigasi dan berburu menggunakan ekolokasi, memancarkan serangkaian bunyi klik frekuensi tinggi dari struktur di dahinya yang disebut melon. Bunyi klik ini merambat melalui air, memantul dari benda-benda, dan gema yang kembali diterima melalui rahang bawahnya yang mentransmisikan getaran ke telinga bagian dalamnya. Proses ini menciptakan citra akustik yang terperinci dari dunia mereka, memungkinkan mereka untuk menemukan mangsa dalam kegelapan total atau air keruh dengan ketepatan yang menakjubkan. Tetapi penggunaan suara mereka jauh melampaui navigasi sederhana. Itu adalah fondasi budaya mereka. Setiap kawanan Orca memiliki dialek uniknya sendiri, repertoar kompleks dari panggilan, siulan, dan suara berdenyut yang berbeda dari kawanan lainnya, bahkan yang berada di wilayah yang sama. Ini bukan hanya tangisan naluriah, itu adalah tradisi yang dipelajari, yang diturunkan dari induk ke anak melalui beberapa generasi. Orca muda mempelajari dialek spesifik keluarganya, tanda sonik yang mengikat mereka bersama dan mendefinisikan identitas mereka. Ini sangat spesifik sehingga para ilmuwan dapat mengidentifikasi kawanan dan kelompok keluarga yang berbeda hanya berdasarkan panggilan akustik mereka. Mereka bukan hanya sekelompok hewan, mereka adalah budaya yang didefinisikan oleh bahasa yang sama. Budaya ini paling jelas diekspresikan dalam perburuan. Strategi perburuan Orca adalah salah satu yang paling canggih dan cerdas dalam kerajaan hewan, disesuaikan dengan mangsa tertentu dan lingkungan tertentu, dan diturunkan sebagai pengetahuan budaya. Ini bukan perilaku bawaan, ini adalah teknik yang dipelajari. Di Antartika, beberapa kawanan telah menyempurnakan seni gelombang air. Sekelompok Orca akan menemukan anjing laut yang beristirahat di es. Mereka kemudian akan berenang dalam formasi yang sempurna, dinding hitam dan putih yang terkoordinasi, untuk menciptakan gelombang kuat yang menyapu es, menjatuhkan anjing laut yang tak berdaya ke dalam air dan ke dalam rahang mereka yang menunggu. Di perairan lepas Norwegia,
Kawanan lain telah mengembangkan pemberian makan karosel. Mereka akan menggiring segerombolan besar ikan haring ke dalam bola umpan yang rapat di dekat permukaan, berputar-putar dan mengedipkan bagian bawah tubuh mereka yang putih untuk menjaga ikan tetap terkurung. Kemudian, satu persatu, mereka akan menampar bola itu dengan ekor mereka yang kuat, membuat ikan-ikan itu pingsan dan memakannya sesuka hati mereka. Mungkin yang paling mencengangkan adalah serangan terkoordinasi pada anak-anak paus besar. Sekelompok orca akan bekerja sama selama berjam-jam tanpa henti mengejar paus induk dan anak-anaknya. Mereka akan melecehkan mereka, memisahkan anak itu, dan mencegahnya muncul ke permukaan untuk bernapas. Ini adalah upaya yang intens, cerdas, dan sangat kooperatif yang membutuhkan komunikasi, perencanaan, dan pemahaman yang mendalam tentang perilaku mangsa mereka. Apa yang kita saksikan bukan hanya naluri, tetapi transmisi ide. Transmisi ide ini dimungkinkan oleh landasan masyarakat orca, kawanan matrilineal. Semuanya berputar di sekitar betina tertua, matriark. Keturunannya dan keturunan putrinya akan tinggal bersamanya seumur hidup mereka. Jantan tidak pernah meninggalkan sisi induknya, struktur sosial yang hampir unik dalam kerajaan hewan. Matriark adalah gudang pengetahuan kawanan. Ia adalah perpustakaan hidup. Ia tahu tempat berburu terbaik, rute migrasi mangsa mereka, lokasi musiman ikan yang berjalan, dan tradisi kuno keluarga mereka. Pengalaman hidupnya yang panjang, betina dapat hidup selama lebih dari 90 tahun, adalah aset terbesar kawanan. Studi telah menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup kawanan meningkat secara dramatis ketika matriark yang berpengalaman pasca menopause hadir untuk memimpin mereka, terutama di saat-saat kelangkaan makanan. Ketika ia meninggal, pengetahuannya bisa mati bersamanya. Kerugian besar bagi seluruh garis keturunan. Struktur sosial ini dibangun di atas kebijaksanaan para tetua dan ikatan keluarga seumur hidup adalah bukti kecerdasan mereka yang mendalam. Tetapi budaya yang rumit ini, simfoni kedalaman ini, rapuh. Samudra semakin bising. Suara konstan dari pengiriman, sonar, dan aktivitas industri menenggelamkan panggilan halus yang mengikat kawanan, mengganggu kemampuan mereka untuk berburu dan berkomunikasi. Ini seperti mencoba melakukan percakapan di pabrik yang bising. Polutan kimia seperti PCB dan penghambat api menumpuk di lemak mereka, mencapai tingkat beracun yang meracuni mereka dari dalam, dan diturunkan dari induk ke anak melalui susu mereka, mengganggu sistem kekebalan tubuh dan kesehatan reproduksi mereka. Mangsa mereka menghilang. Aliran salmon menyusut, dan populasi ikan haring runtuh karena penangkapan ikan yang berlebihan dan perusakan habitat. Orca, makhluk dengan kekuatan dan kecerdasan yang sangat besar, sekarang menghadapi ancaman yang tidak dapat diakali atau dikalahkan. Ancaman yang sunyi, tak terlihat, dan meresap. Kita dibiarkan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada sebuah budaya ketika dunianya menjadi sunyi? Apa yang terjadi ketika lagu yang telah bergema melalui beberapa generasi memudar menjadi kebisingan? Simfoni kecerdasan kolektif samudra memudar saat kita mundur ke batas-batas bayangan di hutan Asia. Di sini, kekuasaan tidak dibagi. Itu dipegang oleh satu hantu bergaris tunggal. Ia adalah makhluk yang berbagi metabolisme berdarah panas orca, kebutuhan energinya yang masif. Tetapi jalannya menuju dominasi adalah salah satu dari kesendirian yang mendalam. Ini adalah kekuasaan yang ditulis dalam keheningan dan kekuatan yang tiba-tiba eksplosif. Kehidupan yang dihabiskan berjalan di ujung pisau antara kelaparan dan kelangsungan hidup. Kita berada di wilayah harimau, Panthera tigris, kucing terbesar dari semua kucing, tungku yang membara, yang terselubung dalam bayangan dan garis-garis. Seperti semua mamalia besar, harimau adalah tawanan metabolismenya sendiri. Tungku di dalamnya harus terus-menerus dinyalakan untuk menggerakkan tubuhnya yang besar dan berotot, yang dapat melebihi 300 kg pada subspesies terbesar. Seekor harimau dewasa mungkin perlu mengonsumsi lebih dari 50 hewan mangsa besar setahun, rusa sambar, babi hutan, gaur, atau kerbau, untuk menopang dirinya sendiri. Kebutuhan yang rakus akan bahan bakar ini mendikte seluruh keberadaannya. Ia membutuhkan wilayah yang luas,
Kerajaannya sendiri yang dapat membentang ratusan kilometer persegi untuk memastikan pasokan makanan yang stabil. Kehidupan harimau adalah patroli soliter dan tak henti-hentinya dari perbatasan yang luas ini pencarian yang konstan dan diam untuk makanan berikutnya yang akan menjaga api internalnya agar tidak padam. Kegagalan bukanlah pilihan. Seekor harimau yang tidak dapat berburu dengan sukses selama beberapa minggu adalah harimau yang akan kelaparan. Banyak orang membayangkan saingan terbesar harimau adalah pemangsa lain, sebuah kekuatan alam yang sekuat dirinya. Tetapi bagaimana jika kehancuran sejatinya adalah sesuatu yang bisa Anda beli seharga $2 di toko perkakas? Raungan harimau dapat mengguncang jiwa hutan, tetapi itu benar-benar dibungkam oleh suara klik yang tenang dari jerat. Garis ikoniknya bukanlah pernyataan keindahan, melainkan alat untuk berburu. Garis-garis vertikal yang begitu mencolok di kebun binatang adalah mahakarya kamuflase yang dikenal sebagai pewarnaan pengganggu. Di rerumputan tinggi atau cahaya berbintik-bintik di lantai hutan, pola tersebut memecah garis besar harimau, membuat pemangsa masif itu hampir tidak terlihat. Ia adalah hantu di pepohonan, makhluk yang dapat melebur ke latar belakang menjadi satu dengan cahaya dan bayangan. Tidak seperti kebanyakan kucing, harimau adalah perenang yang kuat dan menyukai air, sering bersantai di kolam dan sungai untuk melepaskan diri dari panas yang menindas di siang hari. Bagi harimau, air bukanlah penghalang, tetapi perpanjangan dari wilayahnya. Tempat untuk mendinginkan diri, bepergian, dan bahkan berburu. Berbekal kamuflase yang hebat ini, harimau mewujudkan seni pemangsa penguntit dan menyergap. Perburuan adalah mahakarya yang lambat, metodis, dan penuh keheningan, kesabaran, dan kekuatan terkontrol. Seekor harimau dapat menghabiskan waktu berjam-jam menguntit mangsanya, menggunakan setiap helai rumput, setiap pohon, setiap bayangan sebagai penutup. Ia bergerak dengan keheningan yang mengganggu untuk hewan seukuran itu, menempatkan cakarnya yang besar dan empuk berbulu dengan hati-hati untuk menghindari ranting yang patah atau daun yang bergemerisik. Kumisnya berfungsi sebagai perasa yang sensitif, membantunya menavigasi melalui semak-semak lebat dalam kegelapan yang hampir total tanpa membuat suara. Pendekatan terakhir adalah merayap yang rendah dan sangat lambat, tubuhnya tegang, otot-ototnya melingkar seperti pegas, seluruh keberadaannya terfokus pada satu momen serangan. Ketika berada dalam jarak serang, biasanya sekitar 10 hingga 20 meter, ia melepaskan ledakan kecepatan yang dahsyat. Serangannya singkat tetapi sangat kuat, kabur berwarna oranye dan hitam yang dapat menempuh jarak dalam 1 atau 2 detik. Ini bertujuan untuk membuat mangsa kehilangan keseimbangan, menggunakan bobot dan momentumnya yang sangat besar. Serangan terakhirnya cepat dan tepat, tindakan efisiensi yang kuat. Untuk mangsa besar, harimau akan menjepit rahangnya ke tenggorokan, menggunakan otot rahangnya yang kuat dan gigi taringnya yang panjang untuk mencekik hewan tersebut. Untuk mangsa yang lebih kecil, satu gigitan yang kuat di tengkuk leher memutuskan sumsum tulang belakang, mengakhiri perjuangan secara instan. Setelah perburuan yang berhasil, harimau sering menyeret hadiahnya yang bisa memiliki berat lebih dari dirinya sendiri ke tempat terpencil untuk makan. Ia akan melahap, mengonsumsi daging sebanyak 40 kg dalam satu kali duduk sebelum menutupi sisa-sisanya dengan daun dan kotoran untuk menyembunyikannya dari pemulung seperti anjing hutan dan burung nasar. Ia mungkin kembali ke bangkai itu selama beberapa hari, makan sampai tidak ada yang tersisa selain tulang. Waktu di antara makanan besar ini adalah periode pencarian yang konstan dan diam, patroli tanpa henti di wilayahnya. Patroli ini mendefinisikan kerajaan aroma dan kesendirian yang dikomunikasikan bukan melalui suara atau penglihatan, tetapi melalui bahasa yang tertulis di lanskap. Seekor harimau menandai wilayahnya dengan menyemprotkan urin dan sekresi kelenjar pada pohon dan batu, dan dengan meninggalkan bekas cakar yang dalam pada batang pohon.
Penanda-penanda ini adalah deklarasi kepemilikan, tanda dilarang masuk untuk saingan, dan iklan pribadi untuk calon pasangan. Mereka menyampaikan informasi tentang identitas, jenis, dan status reproduksi harimau. Pertemuan antara harimau jarang terjadi dan penuh ketegangan, sementara jantan dan betina mungkin berkumpul sebentar dan secara akrab untuk kawin, dan seekor induk akan mendedikasikan 2 tahun hidupnya untuk membesarkan anak-anaknya. Kehidupan dewasa dijalani sendirian. Anak-anak harimau biasanya 2 atau 3 dalam satu kali melahirkan, lahir buta dan tidak berdaya di sarang yang tersembunyi. Selama 2 tahun berikutnya, induk mereka adalah satu-satunya penyedia dan pelindung mereka. Ia harus berburu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka, beban energik yang luar biasa, yang mengharuskannya menjadi 2 kali lebih sukses dalam perburuannya. Ini adalah kurikulum keheningan, sembunyi-sembunyi, dan ketepatan yang efektif. Jika mereka belajar dengan baik, mereka akhirnya akan pergi untuk menemukan wilayah mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan binasa. Tetapi penguasa soliter ini memudar dari dunia. Tungku terangnya yang membara sedang padam, bukan oleh pemangsa saingan, tetapi oleh ekspansi tanpa henti dari dunia yang tidak menyisakan ruang lagi bagi hantu. Hutannya ditebang untuk kayu dan pertanian, memecah-mecah kerajaannya yang luas menjadi kantong-kantong terisolasi, di mana ia tidak dapat menemukan cukup makanan atau pasangan. Mangsanya menghilang karena perburuan berlebihan oleh manusia. Dan ia diburu tanpa henti oleh pemburu gelap untuk kulit, tulang, dan bagian tubuhnya, memberi makan pasar gelap yang telah mendorongnya ke ambang kepunahan. Hantu bergaris sekarang terjebak, raja yang kesepian di kerajaan yang menyusut, simbol ganas dari alam liar di dunia yang dengan cepat dijinakkan. Raungannya, suara yang dapat menempuh jarak hingga berkilo-kilometer dan pernah bergema di seluruh hutan Asia, semakin memudar, dan kita dipaksa untuk bertanya, apa itu dunia tanpa monster-monsternya yang agung, pemburu-pemburunya yang sunyi, roh-rohnya yang membara? Dari pemburu bergaris yang membakar energi tinggi, aroma pinus dan tanah kering memudar, digantikan oleh bau pembusukan basah dan kelembaban yang kental dan memuakkan. Kita turun sekarang dari dunia tungku internal ke alam konservasi mutlak, tempat yang beroperasi pada skala waktu yang tidak pernah mampu dibeli oleh harimau. Kita meninggalkan dunia berdarah panas di belakang untuk kembali ke pelukan reptil yang dingin dan sabar. Tetapi kita pergi lebih dalam kali ini, ke dunia kegelapan, air, dan keheningan yang mencekik, di mana garis antara makhluk hidup dan lanskap mati kabur menjadi tidak ada. Di sini, melingkar di bawah permukaan rawa-rawa Amerika Selatan yang hitam dan bernoda tanin, menunggu pemangsa yang kekuatannya tidak berasal dari panas dan kecepatan, tetapi dari kesabaran, dari air, dan dari tekanan yang tak terhindarkan dan mencekik. Ini adalah dunia anaconda, makhluk yang tampaknya lebih milik mitos daripada biologi. Pertanyaan diam yang menunggu di air gelap, dan pertanyaan yang diajukannya adalah pertanyaan yang mendalam. Bagaimana seekor hewan yang hampir tidak bergerak, yang dapat berbaring diam selama berminggu-minggu, menjadi salah satu pemangsa paling kuat dan ditakuti di planet ini? Lupakan semua yang pernah Anda lihat di film. Anaconda tidak hanya menghancurkan mangsanya sampai mati. Jadi, apa rahasia kekuatannya yang nyata dan jauh lebih menakutkan? Itu adalah penguasa hemodinamika. Dengan setiap remasan, ia merasakan denyut nadi korbannya dan secara tepat mencekik aliran darah ke otak, menyebabkan stroke besar dan instan. Jawabannya dimulai dengan penolakan mendasar terhadap prinsip-prinsip energik yang mengatur begitu banyak kehidupan. Anaconda hijau, Eunectes murinus, adalah penguasa efisiensi ektotermik, gaya hidup hemat biologis yang diambil ke ekstrimnya yang paling logis dan menakutkan. Lebih berat dari ular lain di dunia, ia adalah makhluk yang terdiri dari otot murni dan padat yang hampir tidak mengeluarkan energi untuk sekadar hidup. Tidak seperti mamalia yang telah kita temui, ia tidak membawa api metabolisme di dalamnya. Sebaliknya, seperti buaya, ia mengalihdayakan kehangatannya ke lingkungan. Tetapi strateginya bahkan lebih halus. Gaya hidupnya yang sangat akuatik
memungkinkan tingkat konservasi yang tak tertandingi. Air, dengan massa termalnya yang sangat besar, mengubah suhu jauh lebih lambat daripada udara, menyediakan selimut yang stabil dan terisolasi yang melindungi ular dari perubahan suhu dunia terestrial yang menguras energi. Anaconda menghabiskan sebagian besar hidupnya terendam di sungai yang mengalir lambat dan hutan yang banjir di cekungan Amazon dan Orinoco. Batang kayu hidup di rawa-rawa tidak dapat dibedakan dari puing-puing yang terendam di sekitarnya. Mata dan lubang hidungnya berada di bagian paling atas kepalanya, susunan periskopik yang memungkinkannya untuk melihat dan bernapas sementara seluruh tubuhnya yang besar tetap menjadi rahasia tersembunyi hanya beberapa inci di bawah permukaan. Ini adalah makhluk yang telah menyempurnakan seni tidak ada di sana. Metabolismenya adalah salah satu yang paling lambat dari semua vertebrata, antitesis mutlak dari kebutuhan energi yang rakus dari harimau atau beruang kutub. Kehematan biologis ini adalah kunci mutlak untuk kelangsungan hidup dan ukurannya. Hewan yang tidak membakar bahan bakar untuk tetap hangat dapat menginvestasikan semua sumber dayanya untuk pertumbuhan. Ini memungkinkan anaconda untuk mencapai ukuran tubuhnya yang sangat besar. Tubuh yang hampir seluruhnya adalah senjata. Setelah mengonsumsi makanan besar, kapibara, kaiman, bahkan tapir atau rusa yang berkeliaran terlalu dekat dengan tepi air, anaconda dapat bertahan selama berbulan-bulan, kadang-kadang lebih dari 1 tahun tanpa makan lagi. Ia akan menemukan tempat yang terpencil dan tenang di air yang dalam atau tanggul berlumpur dan hanya menunggu. Tetapi keheningan yang mendalam ini adalah penipuan besar. Di luar, ia tidak bergerak. Di dalam, keajaiban biologis sedang terjadi. Untuk memproses masuknya protein dan lemak yang sangat besar, laju metabolisme ular melonjak hingga 40 kali dari keadaan istirahatnya. Ini adalah respons fisiologis pasca makan yang paling ekstrim yang pernah tercatat pada vertebrata. Organ-organnya sendiri yang tidak aktif dan menyusut selama puasa panjang mengalami transformasi radikal dan cepat. Jantung dapat meningkat massanya sebesar 40% untuk memompa darah yang diperlukan. Hati dan usus dapat berukuran lebih dari 2 kali lipat untuk menghasilkan enzim dan menyerap nutrisi. Selama berhari-hari atau berminggu-minggu, ia bukan pemangsa tetapi wadah pencernaan yang hidup dan bernapas. Selama waktu ini, ia sangat rentan, terbebani, lamban, dengan semua sumber daya biologisnya dikhususkan untuk tugas internal yang monumental ini. Ia berada di bawah belas kasihan lingkungannya. Kaiman besar atau jaguar, satu-satunya pemangsa lain di wilayah ini yang dapat menjadi ancaman, akan menemukan korban yang mudah. Ini adalah pertaruhan dalam skala epik, taruhan bahwa kamuflase dan keterpencilannya akan bertahan sementara tubuhnya melakukan keajaiban dekonstruksi ini. Keadaan ketidakberdayaan total ini menimbulkan pertanyaan yang mendefinisikan keberadaannya. Bagaimana seekor makhluk yang menghabiskan begitu banyak hidupnya dalam keadaan rentan seperti itu berhasil mendapatkan makanan yang begitu besar dan berbahaya sejak awal? Jawabannya terletak pada penyergapan yang mengerikan dan mutlak. Anaconda tidak mengejar. Ia menjadi tempat di mana perburuan berakhir. Berbaring di tepi air, kulitnya yang berwarna hijau zaitun berbintik-bintik dengan bercak hitam adalah tiruan sempurna dari lumpur yang disinari matahari dan daun-daun yang membusuk. Ia kurang seperti hewan dan lebih seperti bagian dari tekstur lanskap. Seluruh tubuhnya adalah antena, disetel kegetaran halus di air dan tanah, merasakan langkah kaki berirama dari hewan yang mendekat. Ia terus-menerus mencicipi air, lidahnya yang bercabang menjulur masuk dan keluar, mengirimkan molekul aroma ke organ Jacobson di langit-langit mulutnya, membangun peta kimia dari sekitarnya. Saat mangsanya mendekat, lubang-lubang yang peka terhadap panas di sepanjang garis rahangnya mulai bekerja, memungkinkannya untuk melihat hantu termal, bentuk hangat yang bergerak di latar belakang hutan malam yang lebih dingin. Ia menunggu dan menunggu. Kesabaran adalah senjata utamanya, alat yang diasah oleh jutaan tahun evolusi, tetapi kesabaran hanyalah setengah dari persamaan. Apa yang terjadi ketika penantian berakhir? Serangan itu adalah ledakan kecepatan yang menghancurkan keheningan rawa-rawa,
pelepasan kekuatan yang tiba-tiba, dan keras yang tampaknya mustahil dari hewan yang baru saja tidak bergerak. Dalam sepersekian detik, ia menangkap hewan itu di rahangnya yang tidak dirancang untuk mengunyah atau merobek, tetapi hanya untuk menahan. Rahang itu dilapisi dengan barisan gigi tajam yang melengkung ke belakang yang bertindak seperti kait hidup. Gigitan awal hanyalah jangkar. Seketika, anakonda melingkarkan lilitan ototnya di sekitar tubuh korban. Ini bukan pelukan penghancur yang sederhana dan brutal. Ini adalah penerapan tekanan yang canggih dan sangat efisien. Kepercayaan umum adalah bahwa lilitan bekerja dengan cara mencekik, akhir yang lambat dan menyakitkan. Realitas fisiologisnya jauh lebih cepat dan jauh lebih menghancurkan. Saat ular mengencangkan lilitannya, ia sangat sensitif terhadap tubuh mangsa. Ia dapat merasakan detak jantung yang panik, naik turunnya dada yang putus asa. Dengan setiap hembusan napas, saat rongga dada korban menyusut sesaat, ular mengencangkan cengkeramannya, mengambil kelonggaran dan mencegah napas berikutnya ditarik sepenuhnya. Tetapi target sebenarnya adalah sistem peredaran darah. Tekanan luar biasa yang diberikan oleh otot-otot ular mengalahkan tekanan darah korban. Ia menjepit arteri dan vena, menghentikan aliran darah ke otak dan organ vital. Jantung berjuang melawan kekuatan eksternal yang mustahil ini tidak dapat memompa. Akhir datang dalam beberapa menit, bukan karena kekurangan udara, tetapi dari stroke besar dan serangan jantung yang dahsyat, penutupan peredaran darah yang lengkap dan tidak dapat diubah. Setelah mangsa ditaklukkan, tantangan yang lebih luar biasa dimulai. Bagaimana ia mengonsumsi makhluk yang seringkali lebih lebar dari kepalanya sendiri? Jawabannya terletak pada arsitektur unik tengkorak ular. Rahangnya bukan unit tunggal yang padat seperti rahang kita. Itu dihubungkan oleh ligamen yang sangat elastis dan terdiri dari tulang-tulang yang dapat bergerak secara independen satu sama lain. Ia melepaskan rahangnya, meregangkan mulutnya hingga tingkat yang luar biasa, dan kemudian mulai menelan mangsanya yang besar secara utuh. Ia menggunakan tulang rahangnya yang independen untuk perlahan-lahan berjalan kepalanya di atas tubuh mangsa. Satu sisi menarik ke depan, sementara sisi lainnya menahan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, pencernaan yang lambat dan metodis. Sementara itu, ia harus terus bernapas. Untuk melakukan ini, ia dapat memperpanjang glotisnya, bukaan ketenggorokannya, keluar dari bagian bawah mulutnya dan ke depan, seperti snorkel biologis, memungkinkannya untuk menghirup udara bahkan saat tenggorokannya benar-benar penuh dengan makanannya. Kemudian, terbebani, terdistorsi, dan rentan sekali lagi, ia akan mundur ke keamanan air yang tampak untuk memulai proses pencernaan yang panjang, lambat, dan berbahaya. Hampir sepanjang hidupnya, anakonda adalah hantu rawa-rawa, makhluk yang sangat soliter. Ia berinteraksi dengan sesama jenisnya hanya karena satu alasan, untuk kawin. Dorongan tunggal ini memunculkan salah satu peristiwa paling aneh dan spektakuler di dunia alami, bola kawin. Selama musim kawin, betina yang sudah jauh lebih besar dari jantan manapun yang akan ia temui akan meninggalkan jejak feromon di air, panggilan kimia yang tak tertahankan. Jantan dari seluruh wilayah akan berkumpul padanya, tertarik oleh aroma yang tidak dapat mereka abaikan. Mereka membentuk simpul tubuh yang menggeliat dan mendidih di sekitar betina tunggal yang sentral. Sebanyak selusin jantan yang lebih kecil mungkin melilit di sekitarnya, terlibat dalam pertandingan gulat gerak lambat yang dapat berlangsung hingga 1 bulan. Ini adalah maraton ketahanan, karena mereka semua bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk kawin. Setelah kawin, betina menghadapi periode kehamilan yang melelahkan selama 7 bulan, di mana ia akan terlalu terbebani untuk berburu dan tidak akan makan sama sekali. Untuk bertahan dari puasa yang luar biasa ini, ia membutuhkan cadangan energi yang signifikan. Solusinya seringkali ada di sana, melingkarinya. Ia mungkin akan menyerang salah satu pelamar yang lebih kecil, menaklukkan dan mengonsumsinya. Jantan itu menyediakan sumber nutrisi yang nyaman dan sangat penting, makanan besar terakhir untuk menopangnya dan keturunannya yang sedang berkembang. Itu adalah contoh strategi bertahan hidup yang mencolok dan intens.
di mana pasangan menjadi makanan, kekuatan hidupnya secara langsung diubah menjadi kekuatan hidup generasi berikutnya. Bettina pada akhirnya melahirkan puluhan anak yang hidup, replika mini yang sempurna dari dirinya sendiri, yang sepenuhnya mandiri sejak mereka lahir. Tidak ada perawatan orang tua. Sejak napas pertama mereka sendirian, pemburu diam di dunia yang berbahaya, dengan sebagian besar tidak bertahan hidup di tahun pertama mereka. Anaconda adalah makhluk legenda, ketakutan primordial akan kegelapan dan kedalaman yang diberi bentuk. Tetapi monster sejati yang dihadapinya adalah kemajuan tanpa henti dari pembangunan manusia. Lahan basah luas dan kuno di Amerika Selatan dikeringkan untuk pertanian. Sumber kehidupan dunianya, sungai-sungai, dicemari oleh pertambangan dan industri. Raksasa misterius ini, penguasa lingkungan kuno yang murni, menghilang bahkan sebelum kita dapat benar-benar memahami rahasianya. Saat penguasa rawa-rawa yang sunyi dan sabar ini memudar, pemangsa lain berkembang di hutan yang sama, pemburu yang entah bagaimana berhasil menggabungkan kesabaran reptil dengan api metabolisme mamalia. Ia telah belajar menguasai tidak hanya lantai hutan, tetapi juga kanopi di atas dan air gelap di bawah. Bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Jawabannya mengintai di tepi sungai yang sama tempat anaconda menunggu, bayangan berbintik bergerak dengan kepercayaan diri yang menentang elemen. Ia adalah makhluk berdarah panas dan energi yang membara, namun ia bergerak dengan kelancaran air itu sendiri yang sunyi. Ia adalah pemburu soliter seperti harimau, tetapi ia telah menjadikan alam akuatik buaya dan anaconda sebagai miliknya sendiri. Di hutan yang sama di mana anaconda berkuasa sebagai penguasa tekanan dari bawah, pemburu ini adalah pemangsa puncak yang tak terbantahkan di Amerika. Ini adalah masa jaguar Panthera onca. Ia adalah mahakarya kekuatan fungsional, sintesis sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Ia berbagi tuntutan metabolisme tinggi harimau, tetapi tubuhnya dibangun di atas rencana yang berbeda dan lebih ringkas. Ia lebih kekar, ototnya lebih padat, dengan anggota tubuh yang lebih pendek dan lebih kuat. Namanya sendiri berasal dari kata Tupi Guarani Yaguara, berarti dia yang mengambil mangsanya dengan satu lompatan. Ini bukan makhluk yang dibangun untuk pengejaran jarak jauh di dataran terbuka. Ia adalah mesin kekuatan eksplosif yang dirancang untuk pertempuran jarak dekat di lingkungan yang padat dan kompleks. Bulunya yang indah berupa roset emas, unik karena sering memiliki titik tengah, memberikan kamuflase luar biasa dalam cahaya yang berbintik-bintik dan bergeser di hutan hujan, membuatnya menjadi hantu di semak-semak. Dan lebih dari kucing besar lainnya, ia terikat erat dengan air. Ia adalah perenang yang luar biasa, dengan mudah melintasi sungai-sungai besar dan secara aktif berburu di air. Ia adalah makhluk yang menolak untuk dibatasi oleh satu elemen. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa suara hutan ketika sedang sekarat? Itu adalah keheningan yang mengikuti menghilangnya jaguar. Kucing ini bukan hanya pemangsa puncak, ia adalah batu kunci yang menyatukan seluruh lengkungan ekosistem. Dengan mengendalikan populasi mangsa, ia mendikte kesehatan vegetasi, yang pada gilirannya memengaruhi segalanya hingga serangga. Kekuatan anatomi ini menemukan ekspresi utamanya di tengkorak dan rahangnya. Jaguar memiliki, relatif terhadap ukurannya, gigitan terkuat dari semua kucing di bumi, kekuatan yang cukup kuat untuk menyaingi hiena. Otot rahangnya sangat besar, menempel pada tengkorak yang lebar dan memungkinkannya untuk berburu dengan cara yang sangat unik di antara kucing-kucing besar. Sementara harimau menyerang tenggorokan untuk memutuskan tulang belakang atau mencekik, dan singa sering menjepit mulutnya di atas moncong mangsanya, jaguar menggunakan metode yang lebih langsung dan mengejutkan. Teknik khasnya adalah gigitan yang diberikan langsung melalui tengkorak. Gigi taringnya yang besar menembus tulang untuk langsung menembus otak. Ini adalah penutupan saraf, penerapan kekuatan yang tepat dan menghancurkan. Tetapi senjata yang sangat khusus ini, yang sangat ekstrim ini,
bukanlah untuk pamer. Jenis benteng berlapis baja seperti apa yang membutuhkan kunci seperti itu, dan apa yang dikatakan keberadaan senjata seperti itu tentang dunia yang telah dikuasai oleh pemangsa ini? Sebelum menjadi spesimen biologis, ia adalah dewa. Dalam peradaban besar suku Maya dan Aztec, jaguar adalah sosok sentral kekuatan, keilahian, dan dunia bawah. Ia adalah teman spiritual para dukun, perwujudan bangsawan, dan penguasa malam. Melihat jaguar berarti melihat ke dunia roh. Bulunya yang berbintik-bintik melambangkan bintang-bintang di langit malam. Ia adalah makhluk yang dapat bergerak di antara dunia orang hidup dan mati, bumi dan air, kegelapan dan cahaya. Penghormatan budaya yang mendalam ini berbicara tentang dampak mendalam yang dimiliki hewan ini pada imajinasi manusia, dampak yang lahir dari kehebatannya yang murni dan tak terbantahkan. Kehebatan itu paling jelas terlihat dalam makanannya, yang mencakup lebih dari 85 spesies yang berbeda. Jaguar adalah pemburu oportunistik ulung, bukti adaptasinya, dan kekuatan gigitan yang luar biasa itu memungkinkannya untuk memangsa hewan yang sama sekali tidak dapat diakses oleh yang lain. Ia dapat menghancurkan cangkang tulang yang tebal dari kura-kura sungai dan penyu, seolah-olah mereka adalah kulit telur. Lebih mengesankan lagi, ia memungkinkannya untuk menembus kulit yang keras dan berlapis baja dari kaiman, sering menyerang reptil ini di elemen air mereka sendiri. Bayangkan adegannya, penguntitan diam di sepanjang tepi sungai berlumpur yang berpuncak bukan pada pengejaran, tetapi pada peluncuran eksplosif ke dalam air. Jaguar, mamalia darat, dengan rela memasuki wilayah reptil untuk menantangnya. Perjuangan itu adalah serbuan ekor yang mengibas dan anggota tubuh yang kuat, tetapi seringkali berakhir dengan gigitan khas ke bagian belakang tengkorak yang berlapis baja, tusukan yang sempurna dan fatal. Ini adalah pemburu yang telah menguasai 3 ekosistem yang terpisah. Di kanopi, ia akan dengan cekatan berburu monyet dan kungkang. Di lantai hutan, ia akan menguntit tapir besar, kawanan pekeri, dan rusa. Dan di tepi air, ia akan menyergap kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia, dan, seperti yang telah kita lihat, menyeret kaiman berukuran 3 meter dari sungai. Teknik berburunya adalah kisah yang akrab tentang sembunyi-sembunyi dan menyergap, diasah hingga sempurna. Seperti harimau, ia tidak mengejar, ia menguntit, bergerak dengan keanggunan yang sunyi dan disengaja yang menyembunyikan kekuatannya yang kekar. Ia adalah akhir yang tidak terlihat, hantu dari Amerika. Kesabarannya legendaris. Ia akan menunggu berjam-jam di pohon yang menggantung, di atas jalan setapak permainan atau tepi sungai. Hantu berbintik yang sunyi, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan diri pada mangsanya yang tidak curiga. Ia adalah hewan yang begitu sulit ditangkap sehingga banyak orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka di hutan tidak akan pernah melihatnya. Medan yang padat dan tidak dapat diakses yang disebutnya sebagai rumah adalah sekutu terbesarnya, melindunginya dari mata manusia. Dan seperti harimau, ia menjalani kehidupan kesendirian yang mendalam. Dunianya ditentukan oleh wilayah jelajah yang luas, yang dipatroli, dan ditandai dengan bahasa aroma dan bekas cakar yang sama sunyinya. Pertemuan jarang terjadi dan singkat, terutama untuk tujuan singkat kawin. Induknya membesarkan 1 atau 2 anaknya sendirian. Magang 2 tahun yang melelahkan di mana ia harus mewariskan pengetahuan yang luas dan bervariasi yang diperlukan untuk berburu di lingkungan yang kompleks 3 dimensi. Ia harus mengajari mereka apa yang harus diburu, di mana harus berburu, dan bagaimana melakukan perburuan yang sukses, kurikulum yang mencakup pepohonan, tanah, dan air. Tapi apa tujuan utama dari hantu seperti itu? Apakah kehadirannya yang rahasia memiliki fungsi yang lebih besar di luar kelangsungan hidupnya yang luar biasa? Jawabannya adalah bahwa jaguar adalah batu kunci dunianya. Ia adalah lengkungan arsitektur yang mendukung seluruh struktur ekosistemnya. Sebagai pemangsa puncak, ia mengatur populasi spesies lain yang tak terhitung jumlahnya, menjaga kesehatan dan keseimbangan seluruh hutan hujan. Kehadirannya adalah tanda dunia yang sehat dan berfungsi, tetapi kerajaannya sedang dikepung.
Hutan Amazon dan habitat vital lainnya sedang dihancurkan pada tingkat yang mengkhawatirkan untuk peternakan sapi, pertanian kedelai, dan penebangan. Sungai-sungai diracuni dengan merkuri dari penambangan emas ilegal. Saat hutan menyusut dan terfragmentasi, jaguar dipaksa masuk ke pulau-pulau habitat yang semakin kecil dan ke dalam konteks yang lebih dekat dengan manusia dan ternak mereka yang mengarah pada konflik yang tak terhindarkan dan fatal. Hantu dari Amerika menjadi hantu sejati. Hilangnya tidak hanya akan menjadi hilangnya satu spesies yang indah, itu akan menjadi sinyal bahwa seluruh jaring kehidupan yang rumit mulai terurai. Keheningan yang ditinggalkan jaguar tidaklah kosong, itu adalah suara ekosistem yang mulai mati. Dan ini membawa kita pada kebenaran terakhir dan mengerikan yang menghubungkan semua pemburu yang luar biasa ini dari es beku di utara hingga hutan yang terik di selatan. Kehidupan sehari-hari mereka, meskipun dijalani di benua yang berbeda dan dalam iklim yang sangat berbeda, menyatu pada satu titik yang tak terbantahkan, penguasaan mutlak atas lingkungan mereka. Namun strategi mereka untuk mencapai dominasi ini adalah cerminan langsung dari fisiologi inti mereka. Kisah dua pendekatan yang sangat berbeda terhadap tantangan hidup. Pemangsa berdarah panas, beruang kutub, orca, harimau, dan jaguar adalah anak-anak api. Mereka menjalani kehidupan manajemen energi proaktif. Metabolisme mereka yang tinggi adalah tungku yang menuntut yang harus terus-menerus dinyalakan dengan mangsa yang kaya kalori. Hari-hari mereka adalah kalkulus tanpa henti dari energi masuk versus energi keluar. Setiap tindakan, setiap keputusan ditimbang terhadap biaya energiknya. Beruang kutub yang berjalan lambat dan hemat energi, serta keheningannya yang sabar di lubang pernapasan. Perburuan orca yang canggih dan kooperatif, serta kemampuannya yang luar biasa untuk membiarkan separuh otaknya tidur pada satu waktu. Penyergapan harimau yang obsesif dan diam-diam, dan kehebatan jaguar yang serbaguna dan oportunistik, semuanya adalah strategi yang dirancang untuk memaksimalkan asupan sambil meminimalkan pengeluaran. Mereka adalah keberadaan yang ditentukan oleh pengejaran bahan bakar yang tanpa henti, perlombaan melawan api internal yang memberikan mereka kehidupan dan mengancam untuk mengonsumsi mereka. Dalam kontras yang mencolok dan mendasar, buaya dan anakonda yang berdarah dingin adalah anak-anak batu dan air. Mereka mempraktikkan kehidupan pengeluaran energi reaktif. Metabolisme mereka yang rendah dan efisien memberi mereka kemewahan waktu, senjata pamungkas dalam gudang senjata mereka. Mereka adalah konservator ulung, keberadaan mereka ditentukan oleh ketenangan yang berkepanjangan dan rasa menunggu yang hampir geologis, diselingi oleh tindakan kekuatan yang singkat dan eksplosif yang menakutkan. Mereka jarang berburu karena tubuh mereka tidak membakar bahan bakar untuk kehangatan. Mereka menyerap energi yang mereka butuhkan dari matahari dan lingkungan mereka. Kesabaran mereka bukanlah taktik yang dipilih, tetapi keharusan fisiologis dan kekuatan terbesar mereka. Mereka adalah baterai hidup, perlahan-lahan mengisi daya dalam panas, menunggu satu momen untuk melepaskan semua kekuatan yang tersimpan. Meskipun ada perbedaan mendasar ini dari spesialis hingga generalis, dari pemburu soliter hingga ahli strategi sosial, masing-masing adalah solusi sempurna untuk tantangan dunianya. Daya tahan beruang kutub yang terisolasi dalam menghadapi dingin yang mematikan, kecerdasan kolektif orca yang menavigasi samudra luas, 3 dimensi, kesabaran reptil buaya di tepi sungai, keheningan harimau yang bergaris di cahaya hutan yang berbintik-bintik, pelukan anakonda yang menghancurkan di rawa-rawa gelap, dan kehebatan serbaguna jaguar di hutan, sungai, dan kanopi. Mereka adalah penguasa alam mereka, rutinitas sehari-hari mereka adalah bukti jalur evolusi yang beragam ke tahta puncak yang sama. Namun, kekuasaan kuno mereka tidak pernah lebih rapuh. Fondasi kerajaan mereka runtuh di hadapan satu spesies dominan yang telah menulis ulang semua aturan. Kita sendiri, es beruang kutub mencair menjadi laut tempat ia tidak bisa berburu. Lautan orca dipenuhi dengan racun kita dan kebisingan kita yang memekakkan telinga, menghancurkan dunia akustik mereka. Sungai, buaya, dan anakonda dibendung dan dicemari
Rawa-rawa mereka dikeringkan untuk lahan pertanian, hutan harimau dan jaguar terfragmentasi dan dihancurkan tanpa henti, mangsa mereka menghilang dan kesendirian esensial mereka dihancurkan oleh perambahan kita. Pemangsa pamungkas ini, penguasa domain mereka yang sempurna, tidak memiliki pertahanan evolusioner terhadap hilangnya habitat, perubahan iklim dan penganiayaan manusia. Masa depan mereka sekarang tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, kecerdikan mereka sendiri, atau kekuatan mereka sendiri, tetapi pada kesehatan dunia mereka, keseimbangan yang sekarang hanya kita yang memiliki kekuatan untuk melestarikan atau menghancurkan selamanya. Mereka berdiri sebagai simbol-simbol luar biasa dan menghantui dari alam liar yang kita dalam bahaya kehilangannya, dan nasib mereka pada akhirnya akan menjadi ukuran nasib kita sendiri. Siapakah predator puncak sesungguhnya dalam cerita ini? Itu adalah kita. Kita adalah satu-satunya pemburu yang melanggar semua aturan alam. Es milik beruang, hutan milik harimau, lautan milik orca, kerajaan mereka runtuh di bawah bayangan kita. Pada akhirnya, kelangsungan hidup mereka adalah cermin paling jujur yang kita miliki.